kemudian dilakukan penilaian kinerja pegawai, selanjutnya nanti ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Nah, saya langsung akan melakukan bahasan terkait dengan perencanaan kinerja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti untuk menyusun perencanaan kinerja tidak perlu lagi ya memikirkan dari perencanaan strategis gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa perencanaan kinerja yang disusun ini berdasarkan dari cascading di atasnya. Jadi perencanaan kinerja ini menyusunnya juga dilakukan berdasarkan atau mengacu pada perencanaan strategis, PK pimpinan, dan lain sebagainya. Dan untuk P3K juga mengacu pada dokumen perjanjian kerja ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu juga ada pengajuannya. Kemudian ini mungkin saya mau mengingatkan ya, teman-teman mungkin bisa melihat ya, kemarin juga sudah beredar slide ini ya, kaidah kerja dari Bapak kita, Bapak Menteri Sosial, yaitu Bapak Menteri menginginkan kita bekerja secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Selain itu kita juga dalam bekerja perlu bergerak ya, sehingga kita harus aktif, responsif, dan kolaboratif. Serta hasil kerja kita itu harusnya berdampak gitu ya, bahwa harus nyata, terasa, dan berkelanjutan. Nah, bisa kita lihat nih tulisan di bawahnya, bahwa bukan bekerja asal jalan ya, tetapi bekerja dengan tujuan menunggu laporan, tetapi hadir lebih dulu di lapangan. Bekerja dan bergerak harus berujung pada satu hal, yaitu perubahan nyata dalam semua dan ini penyusunan rencana kinerja itu bisa dilakukan dengan kinerja itu harusnya diputuskan sangat sedikit. Tapi kata itu kan sudah masuk itu. Ini kerja dengan sini gitu proses kaki itu nanti juga sebenarnya apa gitu jadi nanti kalau sebenarnya kayak ini misalnya sudah melakukan seorang pekerja berapa misalnya saya sudah ada keputus-putus ya. Oke, masih keputus-putus? Udah oke. Kasih kita melakukan penyusunan SKP, ada ekspektasi khusus dan itu harus benar-benar dilaksanakan. Itu ekspektasi khusus oleh pimpinan dan harus dilakukan. Kemudian di sini kita misalnya ya dalam organisasi dan itu jadi ada sarankan ya Bapak Ibu menyusun hasil kinerja atau evaluasi bersama hasil kinerja dengan capaian organisasi. Itu putus lagi. Bentar, cek lagi ya. Ya saya nggak usah pakai itu ya. Bentar. Masih keputus? Enggak. Saya ini, saya matiin ininya. Udah oke. Udah masuk ya? Masuk. Ya, saya nggak usah pakai headset ya. Ya, nah ini mungkin saya skip saja dalam penyusunan rencana kerja karena ini lebih banyak ke pimpinan. Kita lanjut ke ya. Ini sifatnya mungkin lebih apa namanya kita mengingat kembali gitu ya setelah di tahun sebelumnya saya masih ingat saya pernah juga memberikan materi terkait dengan pengelolaan kinerja. Kita langsung di pengelolaan kinerja ini bagaimana cara menyusun di
di mana dalam menyusun SKP itu kita menggunakan sistem aplikasi e-kinerja ya. Sebentar. Sebentar ya. Ya, eh, untuk penyusunan SKP Bapak Ibu bisa eh, Bapak Ibu bisa membuat periode terlebih dahulu. Teknisnya ya, materi teknis sebentar. Ya. Pasti masih ingat ya, karena baru sekali kemarin gitu ya, untuk penyusunan SKP, yang pertama adalah login ya, sudah login. Kemudian setelah login, kita buat periode SKP-nya terlebih dahulu. Periode SKP-nya bisa dipilih, tambah periode SKP di sini, bisa lihat. Nanti kemudian ditambah di sini, pilih 1 Januari ya, 1 Januari 2026. 1 Januari 2026, kemudian sampai dengan 31 Desember 2026. Kemudian pilih di bawahnya pendekatannya kuantitatif ya. Kuantitatif, pilih semuanya pendekatannya kuantitatif, karena biasanya kita dari atasannya tuh juga kuantitatif ya. Jadi yang ini kan apa namanya, hasil kerjanya adalah kuantitatif. Kalau sudah, maka akan keluar bentuknya seperti ini ya. Akan keluar bentuknya rumah seperti ini. Di sini nanti akan bisa dipilih detail SKP. Di sini klik detail SKP. Kemudian setelah detail SKP ya, akan muncul bentuknya seperti ini ya. Muncul bentuknya seperti ini, nanti ditambah RHK untuk mulai menyusun rencana kerja. Sudah diklik tambah RHK, maka akan keluar bentuknya seperti ini ya. Nah, ini baru dilakukan pengisian SKP ya. Yang perlu diingat oleh teman-teman dan Bapak Ibu gitu ya. Ini pilih utama jika rencana kinerja yang akan disusun merupakan RHK utama. Jadi, tapi kalau untuk semua kemarin yang nanti akan diberikan itu semuanya adalah utama ya. Biar karena SKP utama itu adalah yang memiliki prioritas tinggi. Sementara yang diberikan nanti itu merupakan RHK yang memiliki prioritas tinggi. Kalau tambahan itu yang memiliki prioritas yang tidak memiliki prioritas tinggi ya, artinya rendah gitu ya. Kemudian kalau sudah itu diklik OK. Sebelumnya nanti akan dipilih dulu ya rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, ini mungkin nanti diberikan ya Excel seperti kemarin gitu ya, panduannya untuk melakukan pengisiannya. Nah, kalau sudah semuanya nanti dilakukan pengisian gitu ya. Oke. Kalau sudah dilakukan pengisian, selanjutnya kita melakukan pengisian indikator individu ya. Nah, indikator kan ini tadi udah diisi ya. Nanti kalau udah diisi RHK bentuknya akan seperti ini, ada isiannya di sini. Nah, kemudian ditambah indikator untuk memasukkan indikator individunya itu di sini ya, diklik di sini indikator individu. Indikator individu itu isinya adalah ada aspek, kemudian aspeknya di sini dilihat ya apakah kuantitas, kualitas, waktu atau biaya aspeknya. Aspek itu menunjukkan dari RHK-nya ya. Jadi RHK-nya itu aspeknya apa gitu ya. Apakah kuantitas, kualitas gitu ya untuk indikator hasil kinerjanya.
Misalnya kita pilih adalah kuantitas ya, misalnya laporan. Laporan itu kan kuantitas ya. Jadi misalnya atau dokumen itu kuantitas, misalnya kita pilih adalah kuantitas. Nah, selanjutnya diisi indikator dari hasil dari rencana hasil kerjanya. Nah, pengisian indikator hasil rencana hasil kerjanya ini diisinya itu bentuknya misalnya seperti gini. eh, Persentase, misalnya targetnya adalah persentase, maka bunyinya adalah persentase, misalnya asesmen pada anak, misalnya seperti itu. Atau misalnya targetnya itu dokumen atau laporan, berarti jumlah laporan pada asesmen anak gitu, misalnya seperti itu. Ya, nanti itu tinggal dilakukan pengisian. Kemudian yang perlu kami ingatkan lagi di sini adalah, oke, kalau sudah semua dilakukan pengisian ya, artinya di sini sudah gerakannya sudah, kemudian indikator kinerjanya sudah, targetnya sudah gitu ya. Semuanya sudah dilakukan, maka teman-teman akan melakukan pengajuan SKP. Nah, sebelum melakukan pengajuan SKP, pastikan SKP-nya itu semuanya sudah terisi ya, sudah terisi dan kemudian sesuai gitu ya dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh atasan langsung. Nah, kemudian nanti di akun pimpinannya akan diberikan persetujuan. Kalau sudah persetujuan, nanti teman-teman akan dapat mengisi SKP bulanan. Nah, kemudian nanti di SKP bulanannya itu, ya ini yang SKP bulanan ya, pasti masih ingat cara mengisi SKP bulanan. Nah, nanti akan ada SKP harian gitu. Jadi SKP bulanan ini nanti kita isi dari SKP harian. Nah, ini belum ya karena sebentar. Saya coba. Saya coba kirim yang SKP harian ya. Oke. Mungkin untuk teman-teman di sini sebelumnya bisa di-share dulu Bu Mbak Lala untuk RHK-nya. Sudah ya. Kalau teman-teman ingin melakukan penginputan, silakan dari RHK Excel-nya atau mungkin dari RHK untuk penyusunan RHK 2026 mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Lala. Silakan. Saya kembalikan karena nanti saya inikan dulu untuk spill yang SKP harian. Sebenarnya SKP harian itu Bapak Ibu nanti kita akan ada sosialisasi ya besok ya langsung dengan BKN jam 9 tadi sudah keluar surat undangannya nanti sekalian kami share di kolom chat. Kapasitas Zoom-nya itu hanya 1000 ya. Jadi selain itu bisa diakses juga melalui YouTube ya. YouTube nanti kami sampaikan untuk undangannya besok sekitar jam 8.30 itu sudah masuk ya.